Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal nyobain salah satu package dari Laravel yaitu Breeze. Nah, Breeze ini adalah sebuah package untuk scaffolding authentication ya biasanya. Dan dia ya menggunakan Tailwind dan juga Jetstream. Jadi di sini saya udah pakai Laravelnya, saya udah install Laravel terbaru buat teman-teman install aja. Cuman di sini saya masih pakai PHP 81, jadi saya masih pakai Laravel 9. Nah, kalau teman-teman pakai PHP versi 82, seharusnya dia yang diinstal adalah versi Laravel 10 ya, yang terbaru sekarang. Nah, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita mau coba aja basic dari si Breeze ini. Caranya gampang banget untuk install. Jadi teman-teman tinggal buka aja di projectnya, Composer, install, jangan Composer, require gitu, Laravel, Breeze gitu, terus dev, supaya menandakan bahwa ini adalah package dev ya, jangan dibawa package ini ke dalam production mode. Ya tinggal di enter aja. Kita tunggu di jalanin ininya. Oke, sip. Kita tunggu aja sampai dia bisa berhasil instalasi Laravel Breeze-nya. Sekarang dia ada di versi 1.21 ya. Kalau di sini lihat. Oke, sip. Thank you, sip, mantap. Sekarang kalau teman-teman lihat PHP Artisan, nah di sini ada yang namanya kita scroll ke atas. Bentar, ini agak saya kecilin dulu. Ada beberapa tambahan, yaitu yang namanya PHP nah ini PHP Breeze install. Jadi di sini ada satu komen yang bisa di-execute, yaitu PHP Artisan Breeze install. Tinggal kita execute aja PHP Artisan Breeze install. Nah, si Breeze ini dia support di 3 tipe ya, teman-teman bisa pakai Laravel Blade, atau pakai Vue, atau juga pakai React. Teman-teman kalau bisa pakai Blade ya pakai Blade, atau pakai Vue, atau juga pakai React gitu. Tapi kalau teman-teman langsung aja di enter, di sini teman-teman bisa langsung milih Blade kah, atau React, atau Vue, atau API. API ini hanya scaffold untuk API aja ya, backend, jadi nggak ada UI-nya. Nah, di sini saya mau coba pakai yang Blade dulu aja, Blade. Lalu support dark mode saya coba no dulu aja, lalu PHP Unity juga saya no. Nah, dia di sini akan instalasi node dependency. Jadi sebetulnya si Laravel Breeze ini dia akan menggunakan Tailwind juga sebagai UI-nya ya. Dan si Tailwind ini harus di-build dia supaya kelas-kelas yang emang gak dipakai itu dia bisa dibuang gitu ya. Jadi jangan sampai kelas yang gak dipakai user perlu ngeload gitu, akhirnya gede gitu ya. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang Vita-nya udah nge-build, udah running. Nah, berarti udah jalan ya. Sekarang kalau saya coba PHP Artisan Serve gitu misalnya. Oke, bentar. Ada yang kurang? Apa yang kurang kira-kira? INV-nya ya, belum kita setting. Oke, INV-nya di sini sesuaiin aja sama teman-teman. Kalau saya pakai PGSQL, lalu portnya 5432, belajar Laravel gitu misalnya, lalu Postgres. Nah, di sini saya udah install sebetulnya ya. Nah, ini ada database-nya yaitu belajar Laravel. Sip. Sekarang tinggal kita migrate aja PHP Artisan migrate. Nah, saya coba pakai fresh supaya tadi project-project yang sebelumnya bisa di refresh ya. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba jalan aja PHP Artisan Serve gitu. Jadi secara ajaib nanti si Breeze-nya langsung kita dibuatkan UI yang standarisasinya. Nah, di sini ada apa aja kira-kira? Ada yang namanya login. Mantap ya. Ada forgot. Malahan ya, ada juga register di sini. Saya coba register ya, Sanandika Selesa itu ya, Selesa. Lalu emailnya apa? Emailnya Wandi. Passwordnya sudah 3. Saya enter register. Passwordnya harus lebih dari 8 karakter. Nah, ini udah bagus banget ya.
Jadi ini udah Laravel mencoba memberikan kita hal yang mudah ya, supaya lu jangan ribet-ribet bikin registrasi. Ini udah dibuatin sama si Laravelnya. Sip, mantap ya. Saya coba register. Nah, dia akan langsung login di sini. Nah, ada profile, ada di sini ada update password, ada delete account. Nah, ini di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di bagian sini ada yang namanya resource, lalu ada view. Nah, di sini. Nah, di view inilah si Breeze ini di scaffold ya. Jadi ada profile yang tadi ya. Ada juga layout, ada komponen. Ini komponen ini terkait dengan blade ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, misalnya ada di dalam app profile ya, atau edit di sini. Nah, ini ada yang namanya XApp layout. Nah, XApp layout ini apa? XApp layout ini adalah komponen dari si blade-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di app lalu ada view, app layout. Nah, ini di sini. Jadi ada yang namanya app layout. Nah, cukup ditambahkan XApp layout. Jadi di sini adalah yang app layout. Atau di tipe yang kedua, di sini teman-teman kalau lihat di dalam mana ya? Di dalam dashboard mungkin, atau di mana ya? Saya lupa juga. Oh, di authentication, lalu di login misalnya. Nah, di sini ada yang namanya sorry. Di sini ada yang namanya misalnya nah nih, X input label. Nah, ini apa nih? Ini apa nih Bang nih? X input label. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya text input ya. Bentar, input label. Nah, nih, input label. Jadi si Laravel dia akan nyari dari komponen ini. Jadi view, komponen, lalu input label. Nah, di sini ya. Input label tinggal tambahin depannya prefix X input label. Nah, jadi nanti dia akan pakai komponen yang ini. Mantap ya. Daripada kita pakai diulang-ulang terus ya kan, kita pakai kelas yang sama, itu yang sama, mending kita taruh di komponen kayak gitu. Oke ya, mantap. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, kalau teman-teman lihat, mana ya tadi ya? Kok tiba-tiba dia bisa login gitu? Padahal kan harusnya dia pengennya verifikasi email dulu tuh, supaya bisa login gitu ya. Caranya gimana supaya dia harus verifikasi email dulu? Nah, saya coba login lagi ya. Jadi teman-teman sini, kalau teman-teman lihat waktu dia register, kita coba cek di yang namanya HTTP controller authentication yang namanya registered user controller. Nah, di sini. Jadi dia akan naruh sorry, saya tutup dulu aja. Saya ini juga saya tutup. Di sini waktu dia register dia akan naruh apa aja? Dia akan ngevalidasi nama, email, password biasa, lalu dia akan nge-create usernya. Lalu dia akan ini ya, event. Dia akan men-trigger event yang namanya registered. Lah, terus nih di mana eventnya? Oke, eventnya kita buka di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di HTTP di sini ya, kalau nggak salah, di dalam bentar. Oh, di provider ya harusnya, di event service provider. Di sini ada yang namanya registered. Nah, registered ini ketika eventnya tertrigger, dia akan call yang namanya send email verification notification. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia ngapain? Dia harus memastikan bahwa user ini instance of must verify email, baru dia akan kirim notifikasinya. Atau dia ketika login, kalau teman-teman lihat ketika autentikasi, lalu authentication login ya, loginnya ada di sini misalnya authenticate. Coba cek di sini. Nah, ini oke, bentar. Nah, ini. Nah, intinya daripada kita pusing-pusing ya. Jadi supaya dia bisa harus diharuskan untuk verifikasi email adalah di sini cukup teman-teman di model, tinggal kita implementasi aja, implement yang namanya ini. Jadi udah di komen di sini, tinggal di copy aja, implement di sini. Sip. Jadi dengan begitu, teman-teman kalau kita coba login ya, tadi kan user tadi belum diverifikasi ya. Saya coba masuk lagi, dia nggak bisa. Nah, nih harus verifikasi email dulu. Apa bukti kalau verifikasi emailnya sudah berhasil? Nanti teman-teman kalau dilihat di sini di database-nya, saya buka database-nya, saya pergi ke yang namanya saya coba public dulu ya. Bentar, mana nih?
public kayak ini ya. Public, lalu kita pergi ke tabel yang namanya table user ya. Di sini ada table user. Oke, kita coba buka lalu kita isi aja di sini. Verifikasi emailnya kita isi lalu kita coba simpan. Nah, dengan begitu saya bisa login sekarang. Login. Nah, email saya coba pakai. Nah, ini. Nah, sip. Bisa lah ya sekarang login ya. Oke, sekarang kalau misalnya saya coba register lagi gitu, misalnya register lalu misalnya ini Celeran gitu ya. Celeran, lalu emailnya adalah apa ya? info@celeran ya .id 323 nggak bisa ya tadi. Misalnya gini, kita coba. Dia harusnya akan ngapain? Dia harusnya men-trigger satu event ya, tapi dia agak lama. Kenapa agak lama? Karena memang dia mencoba untuk mengirim email, teman-teman. Harusnya ya, dia mencoba untuk mengirim sebuah email. Jadi lama ya. Seharusnya dia nggak gini. Harusnya dia ngirimnya lewat queue ya. Jangan sampai dia membuat user ini menunggu lama. Nah, ini teman-teman kalau pengen belajar queue di sini juga ada tentang pembelajaran queue. Intinya gitu ya, ketika kita aktifkan ininya di usernya di bagian sini, dia akan mengirim email jadinya sesuai dengan yang ada di dalam sini di dalam event service provider. Nah, di bagian sini. Nah, ini. Ketika dia instance of must verify email, maka dia akan mengirim email ya, gitu. Nah, dia akan lama error karena dia akan error ya pasti ya. Intinya gitu ya, teman-teman. Kalau error ya kita harus setting emailnya ya di sini. Di .env bisa teman-teman setting di emailnya ini nih. Setting SMTP atau apapun itu sesuai dengan email yang memang dipakai untuk keperluan aplikasi ini. Jangan pakai email Gmail ya. Kalau email ya nanti akan security-nya bermasalah ketika di email. Itu aja dari saya. Nah, nih kena timeoutnya ya. Ketika dia koneksi ke mail di sini nih. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja gitu. Oke, itu aja. Ini saya nggak bakalan show sih tentang kalau diganti ya. Saya nggak show karena memang ini bergantung pada konfigurasi teman-teman. Itu aja dari saya tentang Laravel Bridge ya. Nanti kita akan coba lagi fitur yang lain di dalam Laravel Jetstream ya, relate-nya. Thank you.